Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki akan coba mempresentasikan tentang arus biaya dalam perusahaan manufaktur. Biaya-biaya yang terjadi dalam perusahaan manufaktur selama satu periode disebut biaya manufaktur atau manufacturing cost. Atau bahasa kerennya itu biaya produksi pabrik. Nah, biaya ini digunakan untuk menyelesaikan barang yang masih sebagian selesai di awal periode. Barang-barang yang dimasukkan dalam proses produksi periode itu dan barang-barang yang terjadi dapat diselesaikan sebagian di akhir periode. Pada dasarnya biaya pabrik dapat dikelompokkan menjadi yang pertama itu biaya bahan baku atau raw material cost. Apa itu raw material cost? Yaitu biaya untuk bahan-bahan yang dapat dengan mudah dan langsung diidentifikasikan dengan barang jadi. Seperti contoh bahan baku kayu pada perusahaan mebel atau tembakau bagi perusahaan rokok. Nah, pembelian bahan baku seperti halnya perusahaan dagang dicatat dalam buku pembelian untuk pembelian kredit. Nah, sedangkan buku pengeluaran kas itu untuk pembelian tunai. Pembayaran hutang yang bersangkutan dicatat dalam buku pengeluaran kas. Di buku besar, pembelian bahan baku dicatat dalam rekening pembelian dan rekening-rekening lain yang berhubungan. Misalnya, potongan pembelian serta pembelian retur dan pengurangan harga. Pengeluaran bahan baku dari gudang untuk produksi tidak dicatat. Sementara itu, nilai persediaan ditentukan dengan mengadakan penghitungan fisik. Jurnal penyesuaian untuk persediaan antara awal dan akhir dilakukan terhadap rekening ikhtisar beban pokok produksi. Selanjutnya ada pula bahan pembantu, yaitu yang sering disebut bahan tidak langsung atau indirect material. Misalnya perlengkapan pabrik seperti mur, baut, terus pelitur, dan dalam perusahaan mebel. Kedua itu ada tenaga kerja yang bekerja di pabrik tersebut. Nah, tenaga kerja ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja di pabrik yang secara langsung melibatkan pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Dan tenaga langsung ini tenaga langsung yang membuat barang gitu. Nah, sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Nah, kalau misalkan tenaga kerja langsung ini contohnya buruh langsung merupakan buruh langsung seperti tukang kayu dalam perusahaan mebel atau printing rokok. Nah, pembayaran gaji kepada tenaga kerja langsung dicatat dalam buku pengeluaran kas. Dalam buku perlu disediakan perkiraan tersendiri untuk biaya buruh langsung. Pada akhir periode dibuatkan jurnal penyesuaian untuk upah yang masih belum saatnya dibayar. Nah, tadi kan dikatakan kalau tenaga kerja tidak langsung itu tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi. Nah, misalkan contohnya itu seperti mandor. Nah, mandor itu merupakan tenaga kerja tidak langsung. Yang keempat itu ada biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik ini atau overhead cost yaitu biaya-biaya pabrik selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya ini tidak dapat diidentifikasikan secara langsung
dengan barang yang dihasilkan. Biaya ini terdiri dari beberapa jenis, misalnya bahan pembantu, tenaga kerja tidak langsung seperti tadi mandor, terus gaji, listrik, telepon, perlengkapan pabrik, pemeliharaan dan perbaikan, dan lain-lain. Biaya overhead ini seringkali tidak dapat diatribusikan atau dilekatkan pada masing-masing unit produk yang dikerjakan secara spesifik, karena biaya ini biasanya dinikmati bersama selama proses produksi berlangsung. Dalam situasi tertentu dapat pula disebut sebagai biaya bersama atau common cost. Common cost, biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung sering pula disebut sebagai biaya utama atau prime cost, yaitu biaya yang merupakan komponen utama dari produk yang dibuat dan dapat dengan mudah diatribusikan pada masing-masing unit produk yang dikerjakan atau dibuat. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead sering pula disebut sebagai biaya konversi atau conversion cost. Yaitu biaya yang dikeluarkan atau terjadi sehingga bahan baku dapat diubah menjadi produk jadi. Yang selanjutnya itu barang dalam proses. Barang dalam proses ini merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus. Sementara itu, akuntansi harus melaporkan informasi keuangan secara berkala. Pada saat laporan keuangan harus dibuat, terdapat kemungkinan adanya sebagian barang yang belum selesai diproses. Walaupun demikian, biaya yang telah terjadi untuk barang itu tetap harus dilaporkan. Inilah yang dicantumkan sebagai persediaan dalam proses. Pada setiap perusahaan tentu ada biaya yang dikeluarkan untuk keperluan buruh atau tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang utama dan selalu ada dalam perusahaan. Meskipun pada perusahaan tersebut sudah menggunakan mesin-mesin, namun kalau mesin-mesin kan masih harus dikendalikan oleh manusia gitu. Ya pun mesin itu zaman sekarang kan udah canggih. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan tentang rumus-rumus dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama itu pengertian harga pokok penjualan. Yang dimaksud dengan harga pokok penjualan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual tersebut. Ada dua manfaat dari harga pokok penjualan, yaitu yang pertama itu sebagai patokan untuk menentukan harga jual, yang kedua itu untuk mengetahui laba yang diinginkan perusahaan. Apabila harga jual lebih besar dari harga pokok penjualan, maka akan diperoleh laba. Sedangkan sebaliknya, kalau misalkan harga jual itu rendah dari harga pokok penjualan, maka yang akan didapat itu kerugian yang ada. Yang kedua itu rumus menghitung penjualan bersih. Penjualan dalam perusahaan dagang sebagai salah satu unsur dari pendapatan perusahaan. Nah, unsur-unsur dalam penjualan bersih terdiri dari pertama itu ada penjualan kotor, lalu retur penjualan, potongan penjualan, dan penjualan bersih. Untuk mencari penjualan bersih, ada contohnya gini. Penjualan bersih sama dengan penjualan kotor dikurangi retur penjualan dan dikurangi lagi potongan penjualan. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu diketahui penjualan sebesar 25 juta, retur penjualan itu
sebesar 125.000, potongan penjualannya itu 150.000. Nah, yang ditanyakan, hitunglah penjualan bersih. Nah, dijawab tuh, penjualan bersih sama dengan 25 juta, itu kan penjualan, dikurangin retur penjualannya itu 125.000, dan dikurangin lagi potongan penjualan sebesar 150.000. Nah, didapat tuh penjualan bersihnya yaitu sebesar 24.725.000. Selanjutnya, rumus menghitung pembelian bersih. Pembelian bersih adalah sebagai salah satu unsur dalam menghitung harga pokok penjualan. Nah, unsur-unsur untuk menghitung pembelian bersih terdiri dari pembelian kotor, biaya angkut pembelian, retur pembelian dan pengurangan harga, harga pembelian, potongan pembelian. Nah, untuk menghitung pembelian bersih dapat dirumuskan sebagai berikut. Contohnya, misalkan pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah biaya angkut pembelian dikurangi retur pembelian dipotong lagi potongan pembelian dikurangi potongan pembelian. Nah, yang keempat itu rumus menghitung harga pokok. Nah, menghitung rumus harga pokok penjualan ini, untuk menghitung harga pokok penjualan harus diperhatikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berhubung dengan harga pokok penjualan tersebut. Nah, unsur-unsurnya antara lain adalah persediaan awal barang dagangan, pembelian, biaya angkut pembelian, retur pembelian, dan pengurangan harga serta potongan pembelian. Di sini ada rumus harga pokok penjualan, yaitu HPP sama dengan persediaan awal barang dagangan ditambah pembelian bersih dikurangin persediaan akhir. Ada juga HPP sama dengan barang yang tersedia untuk dijual kurangin persediaan. Nah, mungkin itu hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharing ke teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, gak ada kekurangan, dan ya mohon maaf banget lah, aku masih belajar ya bang. Makasih buat teman-teman yang udah bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.